Yesus. Segala niat-niat orang jahat melakukan sesuatu yang tidak baik, apabila saat kami beribadah kepada Tuhan, kami tolak, kami gagalkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, kami izinkan Kau bekerja pada pagi hari ini, dan depan di badan sampai ke belakang. Hadirat Allah, kemuliaan Allah ada di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan memuji dan meninggikan Tuhan. Itu sebabnya kami akan buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Dan berikan pujian kepada kita. Masih tetap saya ulang, tetap berdiri. Amin. Iya, karena Dia yang layak menerima segala pujian. Mari kita nyanyikan. Oleh
setan, menang dari segala godaan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita muliakan, kita tinggikan Dia. Baik saudara yang kasih Tuhan, kita akan mendengarkan, kita nyanyikan satu pujian yang berkata hati hamba, yaitu ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Lupakan kebaikan yang ku terima.
mendengarkan firman-Mu, yang membuka hati kami, dan kami mau mengarahkan telinga rohani kami kepada-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa-Mu, hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Pengurapan-Mu terus atas hamba. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua kita katakan amin. Kita tetap berdiri. Kita buka Alkitab kita dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sudah ketemu? Wahyu itu kitab paling terakhir, ditulis oleh Yohanes Rasul. Saya baca ayat 8, jemaat baca ayat 9, saya ayat 10, jemaat baca ayat 11. Demikian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, ya, yang telah mati dan hidup kembali, ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya dan hina mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan meminta apa-apa oleh pemolehan yang kedua. Ya, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes sering disebut sebagai salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan di antara 11 murid yang lainnya. Kenapa? Karena kedekatannya kepada Tuhan. Banyak orang memprediksi bahwa Rasul Yohanes adalah rasul yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan kitab Wahyu adalah kitab yang terakhir di Alkitab kita, secara khusus di Perjanjian Baru. Dan kitab Wahyu ditulis pada saat Rasul Yohanes dalam penderitaan, dalam kesengsaraan, dalam kesusahan, karena dia menjadi saksi Kristus. Di tengah-tengah kesusahan dan di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, Yohanes mendapat banyak sekali pengalaman spiritual, pengalaman rohani. Lebih daripada itu, rahasia-rahasia yang Allah bukakan, baik yang terjadi di dunia ini, yang terjadi di gereja-gereja Tuhan, ataupun pengalaman-pengalaman tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dan lebih daripada itu, Tuhan membukakan rahasia tentang kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus membukakan itu bukan pada saat Yohanes pada posisi kehidupannya yang nyaman, tetapi justru dalam keadaan penderitaan. Khotbah saya
Minggu ini saya kasih judul setia sampai akhir. Setia sampai mati. Katakan setia sampai mati. Gereja Penyebaran Injil memiliki mutu setia sampai akhir, setia sampai mati. Firman Tuhan berharap di minggu ini kita sebagai anak-anak Tuhan bukan setia sampai di tengah jalan, tetapi kita setia sampai mati. Kenapa kita harus setia sampai mati? Karena Yesus sudah meneladani teladan yang sempurna. Dia setia mengasihi kita sampai dia berikan nyawanya dan mati di atas kayu salib supaya saya dan saudara beroleh selamat. Nah, tatkala dia sudah meneladani dalam hidup kita setia sampai mati, hendaklah kita juga setia sampai mati. Amin. Kesetiaan kita kepada Tuhan diuji dalam waktu. Waktu yang kita jalani itu adalah sebagai batu penguji. Apakah dalam waktu-waktu yang kita jalani kita tetap memiliki iman yang setia kepada Tuhan? Kesetiaan juga diuji dalam waktu, bukan hanya sekedar waktu berjalan, tetapi juga dalam kesusahan dan kesenangan. Saat kita hidup di dalam kesusahan, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Setia menjalankan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Demikian juga kesetiaan kita diuji juga di saat kita dalam kelimpahan. Jadi hidup ini adalah batu penguji. Dalam kurun waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, dengan liku-liku hidup, dengan banyaknya persoalan yang kita hadapi, bahwa itu merupakan batu penguji. Ya, kalau Tuhan bilang kepada bangsa Israel, aku membiarkan engkau kelaparan, aku membiarkan engkau kekurangan air, aku membiarkan engkau menghadapi banyak hal di padang gurun. Sebagai batu penguji, apakah engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk mencari orang yang setia nggak mudah. Hari ini kita bisa mengatakan aku mau setia, tetapi apa yang kita ungkapkan mungkin satu hari ataupun detik itu akan terus berlanjutkah sampai akhir hidup kita? Saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan kita tetap setia sampai mati. Amin. Tuhan memberikan kewahyuan, ada 7 jemaat. Ada Smyrna yang kita baca, ada Pergamus, ada Laodikia, ada Efesus. Banyak. Ya, dan salah satunya kita akan baca tentang Smyrna. Kenapa kita baca tentang Smyrna? Karena di antara 7 jemaat yang melekat di hati Tuhan itu Smyrna dan Philadelphia. Tapi khususnya adalah Smyrna. Mengapa Tuhan tertarik dengan jemaat Smyrna? Apakah dia karena kaya secara materi? Tidak. Tadi pujian mengatakan Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. Tuhan kita bukan melihat harta. Kalau seandainya Tuhan melihat kita dari sisi harta, kita tidak layak menjadi hambanya, kita tidak layak menjadi anak-anaknya, karena kita bukan orang yang memiliki harta yang dikatakan harta banyak. Tuhan juga tidak melihat rupa. Tuhan tidak melihat suku. Tuhan ingin mencari seorang yang setia. Tuhan ingin mencari seorang yang memiliki hati hamba yang setia. Katakan amin. Amin. Iya, itu setia, hati hamba. Ya, Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan tidak memandang harta.
oleh siapapun, Tuhan menguji hati kita, apakah kita tetap setia kepada Dia dalam segala keadaan. Sekali lagi, dalam segala keadaan. Kalau kita setia dalam kelimpahan, semua orang bisa. Kalau kita setia kepada seseorang, berteman setia dengan teman kita, saat teman kita hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kekayaan, banyak ini itunya, mungkin kita bisa mendampingi mereka dalam segala hal. Tetapi tak kala teman kita sudah tidak punya apa-apa, apakah kita tetap setia? Maka Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada anak yang mengambil ataupun yang meminta harta warisannya, yaitu anak yang bungsu. Waktu dia kaya raya, banyak temannya, tapi waktu dia dalam keadaan kelaparan, teman-temannya tinggalkan dia. Akhirnya dia sadar, dia kembali kepada bapaknya. Tuhan kita mengasihi kita bukan saat kita dalam keadaan hebat, justru dalam keadaan kita berdosa. Katakan amin. Di saat kita tidak memiliki harapan, di saat kita tidak memiliki kekuatan, Tuhan mencari kita supaya hidup kita yang tidak berarti menjadi berarti, supaya hidup kita yang tidak memiliki pengharapan memiliki pengharapan, hidup kita yang mati karena dosa, yang seharusnya binasa karena dosa, Dia mengasihi kita dan kita diangkat dari hidup berdosa supaya kita beroleh hidup yang kekal. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Inilah Tuhan. Nah, kalau kita berterima kasih Tuhan, kita juga begitu. Jemaat di Semirna, firman Tuhan katakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Berarti ini firman dari siapa? Dari Yesus. Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita, tapi Dia hidup lagi. Dia mengalahkan maut supaya kita beroleh pengharapan. Ya. Tuliskan. Ingat saudaraku, bahwa hidup kita memiliki sejarah yang berbeda-beda. Dan hari ini firman Tuhan untuk kita semuanya. Ya. Tuliskan kepada jemaat gereja pengibaran Injil Kota Bengkulu, jemaat Elsade, buat saya dan saudara. Aminnya sedikit. Amin. Gak setuju dengan firman Tuhan ini? Amin. Aku tahu kesusahanmu. Ayat 9. Aku tahu kesusahanmu. Jangan kita berpikir Tuhan gak tahu keberadaan kita. Ya. Ternyata jemaat Semirna ini jemaat yang susah. Aku tahu kemiskinanmu. Ternyata jemaat Tuhan di Semirna ini adalah jemaat yang sudah susah dan miskin, tapi melekat di hati Tuhan. Untuk engkau melekat di hati Tuhan, bukan Tuhan tertarik dengan uangmu. Untuk Tuhan tertarik dengan engkau, bukan karena kekayaanmu. Untuk Tuhan tertarik dengan hidupmu, bukan karena kebahagiaanmu. Bukan hanya itu saja. Tetapi Tuhan tertarik dengan hati kita. Hidup kita karena kesetiaan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena kesetiaan itu salah satu sifat Tuhan. Tuhan itu setia. Dia tidak pernah berubah. Kesetiaan dan kasih-Nya kepada saya dan saudara dan berbagai orang yang mau belajar dan menerapkan sifat Allah di dalam diri kita. Setia. Inilah firman yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ukuran di hadapan Tuhan itu sebenarnya adalah manusia rohani kita, bukan jasmani kita.
Punya apa kamu? Punya harta apa? Baru kita akan diorangkan. Manusia duniawi memanusiakan orang karena punya apa-apa secara duniawi. Tetapi Tuhan tidak begitu. Kita bersyukur punya Tuhan yang tidak memandang bulu. Ya. Tetapi ukuran hidup kita berharga di hadapan Tuhan adalah kekayaan rohani kita. Ini saudaraku, walaupun engkau miskin di dunia, tetapi engkau memiliki hati yang setia kepada Tuhan, engkau berharga dan engkau mulia di hadapan Tuhan daripada kaya tapi tidak memiliki kehidupan rohani yang menarik hati Tuhan. Engkau tidak memiliki arti apa-apa, seperti orang kaya mati. Dia menderita selama-lamanya di mana? Di neraka. Tapi Lazarus miskin, tetapi mendapatkan tempat yang layak di hadapan Tuhan. Mau jangan dirubah-rubah. Dia memiliki tempat yang layak di hadapan Tuhan. Sukacita damai bersama dengan Tuhan. Siapa yang miskin itu namanya? Lazarus. Jadi jangan kau kira bahwa kalau engkau miskin kemudian Tuhan gak mengasihi engkau. Engkau susah, engkau berkata Tuhan engkau meninggalkan aku. Enggak. Bangun kesetiaanmu kepada Tuhan. Bangun imanmu. Bangun kerohanianmu di hadapan Tuhan. Karena itu yang menarik hati Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ini saudara. Ini perlu supaya saudara mengerti tujuan hidup ini. Dan engkau bertuhan itu. Engkau betul-betul mengerti. Engkau betul-betul mengerti. Engkau betul-betul mengerti. Yang ampli besar matikan dulu. Matikan aja. Matikan aja. Yang merah itu klikkan. Sudah matikan bos? Sudah. Matikan yang besar. Powernya dimatikan saja. Nah, nggak usah dirubah-rubah semua. Baik, saya ulangi. Jadi ini yang menarik hati Tuhan. Tuhan tertarik kepada jemaat Smyrna bukan karena kebahagiaannya secara dunia, bukan karena kekayaannya secara dunia. Tuhan tahu kesusahan kita dalam memperjuangkan iman. Tuhan tahu kesusahan jemaat Smyrna. Aku tahu kesusahanmu. Coba kita bandingkan dengan Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat 17. Itu ditujukan kepada jemaat Laodikia. Wahyu pasal 3 ayat 17. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Di sini saudaraku, Smyrna jemaat yang miskin secara finansial, menderita karena kesusahannya, bukan karena kesusahan memperjuangkan dunia ini saja, tetapi kesusahan menderita dan susah untuk mempertahankan imannya yang sedang mengalami ujian. Berbeda dengan Laodikia. Laodikia gereja yang kaya,
Beda. Tetapi ternyata jemaat Laodikia yang kaya itu, yang menganggap dirinya itu, aku tidak akan kekurangan apa-apa di dunia ini karena kas gerejaku banyak, uangku banyak, aku mau beli apa aja bisa. Beda kalau Smyrna, mau beli sesuatu harus doa puasa dulu. Beda kalau hidup kita yang menderita, mau beribadah besok kita harus berdoa, Tuhan berikan aku berkat supaya aku bisa beribadah kepada Tuhan. Kalau yang orang kaya kan nggak perlu doa lagi, langsung cecerus jalan, ya kan? Beda, pergumulannya beda. Pergumulan jemaat Smyrna, pergumulannya dengan jemaat di Laodikia beda secara finansial. Tetapi firman Tuhan katakan, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Berarti kan jemaat Laodikia ini kaya. Bukannya Tuhan ini benci orang kaya, tidak loh ya. Jangan salah ya. Ini. Tapi Tuhan itu tertarik dengan hati kita gitu. Haleluya. Tuhan tertarik apakah kita memiliki hati yang setia dan yang taat kepada Tuhan. Itu yang menarik hati Tuhan itu. Bukan karena harta kita. Ya, bukan. Ya. Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan, yang Tuhan lihat itu hatimu. Sungguh-sungguh gak serius gak ini mau memiliki hati yang setia dan memiliki hati hamba. Itu yang mau Tuhan cari. Karena untuk memiliki hati hamba dan setia itu butuh waktu, terus diproses. Ya. Dan itu gak mudah. Untuk mendampingi hidup setia dengan suami istri, tidak ada yang memisahkan kecuali maut itu. Oh, itu nggak gampang, saudara. Itu nggak habis-habisnya kesetiaan. Apalagi saat istri kita sakit, ya, atau suami kita sakit. Saya percayalah kalau suami sakit pasti istri bisa merumat dengan bagus lah, 90%. Tapi kalau istri sakit sampai begitu, apakah kira-kira mampu nggak suami setia juga merawat? Ya, saya kadang pernah mengalami ibu gembala sakit. Tuhan, aduh nggak mampu. Sampai setiap jam 12 malam keluar berdoa supaya Tuhan tolong. Karena kalau istri sakit ini, rumah ini sudah nggak terus. Masak, nyuci, ini, aduh berantakan semua. Makanya suami sayang sama istri. Amin. Haleluya. Dan setia sampai akhir. Amin. Gitu Pak, saya sama suami Pak. Hah? Harus berbalik Pak. Harus berbalik. Jangan cuma suami sayang, istri juga harus sayang Pak. Oh iya, harus berbalik. Kalau istri harus bilang. Kalau istri bisa dikatakan kesetiaannya 99%. Amin. Kalau suami 100%. Setia di sana, setia di sini. Kalau istri ya. Cuman kalau soal tantangan dunia lebih menang suami daripada istri. Karena aksesoris wanita kan banyak. Kalau laki-laki kan hanya begini-begini saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu kesetiaan. Ini hanya intermezzo saja ya. Tapi paling enggak ya suami istri harus sama-sama setia. Amin. Dalam suka dan duka. Amin. Jangan waktu ada uang abangku sayang, ada uang abangku tendang. Kalau suaminya datang bawa berkat, dibuatkan kopi semanis-manis. Nggak bawa berkat, buat sendiri. Ceplok sendiri telur itu. Haleluya. Sama dengan Tuhan pun begitu. Tuhan itu setia kepada kita dalam segala keadaan. Kalau Tuhan nggak setia kepada kita, kita sudah dibuang. Tuhan nggak ngerti. Setia, sabar. Walaupun setiap hari kita melukai hatinya, sabar dia menunggu kita. Saudaraku, luar biasa.
Dan ingat saudaraku, bahwa ukuran kita berharga di mata Tuhan itu bukan karena kekayaan dunia ini. Ya, jadi jangan engkau seakan-akan berharga di hadapan Tuhan kalau itu sudah kaya. Saya juga sebagai gembala begitu. Jangan engkau beranggapan berharga di gereja ini kalau kau sudah kaya. Enggak. Lebih bagus orang miskin yang setia daripada orang kaya yang tidak setia. Amin. Kok aminnya sedikit? Amin. Anak muda ini. Hah? Ya. Bukan karena kaya kadang masalah Pak Pendeta itu karena dia kaya, karena beginilah begonolan. Oh iya. Tuhan mau cari, Bapak Gembala pengen cari hatimu yang setia, hatimu yang setia. Dan kesetiaan itu diuji betul saudaraku. Yang diuji dengan apa? Dengan waktu, dengan tanggung jawab, dengan tugas. Ya. Jadi kau kira ada tanggung jawab tugas itu baru penguji. Ya kan? Sehingga Bapak tahu, oh ini orang ini bisa dipercaya, oh ini orang ini bisa dikasih tugas, oh orang ini nggak bisa. Dan itu teruji oleh waktu. Ya kan? Kalau pertama dikasih menggebu, ya des. Tapi waktu yang akan menguji hidup kita, ya kan? Hidup kita ini kan berkompetisi, amin. Pernah melihat Indonesia Idol? Pernah. Tak banyak, tapi waktu yang akan teruji, apakah you tereliminasi, apakah you jadi pemenang. Ya, apalagi kalau sudah dikarantinakan, tidak bisa telepon, tidak bisa ketemu orang tua, tidak bisa begini. Walaupun saya belum pernah lihat Indonesia Idol, tetapi saya tahu kalau dia sudah mau masuk ke juara, dia dikarantinakan. Nggak bisa dia tidur sembarangan, nggak bisa dia mau ketemu dengan orang tuanya dengan sembarangan. HP pun harus di stop. Ya, saudara kalau ingin menjadi pemenang harus disiplin. Amin. Katakan amin. Amin. Setia, hati-hati. Karena aku berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Woi, Pak Jemaat Laodikia. Dan Tuhan bilang begini, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, ternyata orang yang kaya di dunia belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan aja, di dunia belum tentu kaya di hadapan Tuhan, apalagi orang miskin di dunia belum tentu juga kaya di hadapan Tuhan. Haleluya. Kaya secara dunia belum tentu kaya di hadapan Tuhan. Miskin di dunia belum tentu juga kaya di hadapan Tuhan. Belum tentu. Amin. Dan Tuhan tidak tebang pilih. Karena kau kaya kemudian cintaku sama kamu. Tidak bisa. Beda dengan orang tua sekarang. Kalau anaknya kaya, berhasil, ini anaknya yang nggak berhasil, lebih senang mana kira-kira? Yang berhasil punya cucu, yang miskin punya cucu. Waktu cucu yang kaya ini datang, dia habis masak, dia cuci tangannya. Oh ya, cucuku datang, dia angkat-angkat. Tapi pas cucunya yang miskin datang, padahal dia nggak sakit, pura-pura aduh aku sakit. Karena nggak mau pegang cucunya yang miskin. Akhirnya jadi sakit ya. Kalau dia bilang kan jadi sakit. Ya. Manusia bisa berubah hatinya kepada keturunannya, tapi Tuhan tidak berubah. Maka dari itu jemaat Tuhan, sesusah-susahmu Tuhan tahu, penderitaanmu Tuhan tahu. Tetapi yang perlu kau pahami adalah bagaimana engkau memahami perhatian Tuhan dan ketertarikan Tuhan dalam hidup. Ya, ingat. Ada orang dulu saya katakan kepada jemaat, jangan engkau berhenti ke gereja hanya karena engkau tidak bisa memberi persembahan. Ya. Aku nggak punya persembahan, malu nggak? Tuhan tidak butuh persembahan. Sebenarnya Tuhan nggak butuh persembahan, karena gereja aja yang butuh persembahan.
Setuju nggak? Amin. Karena Tuhan punya semuanya. Saya katakan kepada jemaat dalam kesusahan ini, hidup yang susah ini, jangan engkau berhenti beribadah, memuji Tuhan hanya karena bersaudara. Tuhan tahu kesusahan, tapi hatimu tertarik, aku mau bertumbuh dalam, aku mau bertumbuh di dalam Tuhan, itu yang tertarik. Nanti pasti Tuhan berkati kamu. Amin. Yakin nggak? Amin. Ya. Itu sudah bukan karena seorang janda memberikan persembahan sedikit yang lain banyak. Siapa yang berarti? Janda. Bukan karena sedikit banyaknya. Jangan diukur nominal uangnya loh. Tapi karena janda memberikan dengan sepenuh kekurangannya. Kau membeli segala kelebihan dengan kelebihan. Tapi janda ini memberikan segala kekurangan. Maksudnya begini, kalau kau memberikan 1 juta, kamu masih punya uang. Besok kau bisa makan. Janda ini memberikan 100.000, tetapi dia nggak ngerti lagi besok makan apa. Ngerti nggak kira-kira? Ngerti nggak? Itu. Kau memberikan persembahan bukan karena soal banyaknya. Kalau begitu, aku kasih sedikit aja. Bukan masalah nominal. Hatimu kepada Tuhan itu. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu saya katakan Tuhan tahu kesusahanmu. Jangan engkau merasa takut, malu hanya karena ke gereja tidak memberikan persembahan. Tuhan tidak butuh persembahan. Oh kalau begitu Pak Pendeta kenapa harus persembahan? Karena gereja butuh lampu, listrik, mie. Kau kira butuh Tuhan? Tuhan nggak butuh. Jangan kau kira juga kau memberikan untuk Tuhan. Kalau kau memberikan untuk Tuhan, begini, kalau orang memberikan untuk Tuhan, walaupun nggak dihubungkan keuangan tetap sukacita. Amin. Karena kau sudah memberikan untuk Tuhan. Haleluya. Nah, karena Bapak Gembala ini baik, ini untuk Tuhan, tapi saya kembalikan lagi kepadamu. Seperti seorang anak, Pak ini permen dia nak saya terima, nanam makan anak. Saudaraku yang dikasih itu, ya. Jadi aku tahu kekayaanmu. Dia mengatakan kaya, tapi Tuhan bilang apa? Bahwa engkau melarat kepada jemaat yang ada di apa tadi? Laodikia. Engkau melarat, ternyata miskin dia. Terus. Adik. Ini anak-anak dekat sama Markus dan Markus ini calon bapak yang baik. Kalau ada orang senang itu calon bapak yang baik. Promosi dia. Kalau dia nggak calonin bapak yang baik, mana anak-anak mau? Jangan deket bapak, karena piye? Kebanyakan begitu, ganggu aja bapak ini. Dia nggak pernah merasa terganggu dengan anak-anak. Kadang saya sendiri yang di sini, apa kok? Ternyata di calon bukan promosi. Sedikit ini. Nah, saudaraku, engkau melarat dan malam, miskin, buta dan telanjang. Ternyata banyak penyakitnya ini jemaat Laodikia. Sudah melarat, malam, miskin, buta, telanjang lagi saudaraku di hadapan Tuhan. Waduh, mengerikan banget. Ya, beda kan? Beda. Kita kembali ke mana tadi? Ke Smyrna. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Kenapa mereka kaya? Padahal secara kasat mata mereka miskin dan hidupnya susah. Kadang orang dunia banyak sekali menertawakan orang yang setia kepada Tuhan, setia daripada berdoa, tetapi mau makan pun susah. Sehingga kadang kalau lemah iman kita jadi malu. Iblis langsung mengintimidasi dia ya. Aku ini setia pada Tuhan, rajin puasa, berdoa, rajin ibadah. Aduh, mau makan pun susah. Pekerjaan dapat hari ini untuk hari ini, itu yang gak beribadah. Nah, iblis langsung bawa pikiran kita dan mata kita kepada orang yang setia. Itu yang gak pernah ibadah. Tuh lihat tuh, gak pernah kekurangan dia.
Mulailah hati kita mulai ragu sama Tuhan. Tujuannya mana yang benar ini? Mana yang benar ini? Tuhan, lupa kalau begini sudah Tuhan. Mari kita buka Yakobus pasal 1. Ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan itu kadang Tuhan izinkan menghadapi berbagai kesulitan. Dan memang itu cara Tuhan. Kita baca dulu Yakobus pasal 1 juga ayat 2. Ayat 2 ya. Saya baca. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kadang Tuhan memakai kesusahan itu untuk meresponi hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ada 2 orang. Ini saya ilustrasikan begini. Ada 2 orang bertahun-tahun dia ikut seorang kontraktor yang kaya. 20 tahun dia bekerja. 20 tahun dia bekerja dengan seorang kontraktor ini. Kemudian 2 orang ini datang kepada kontraktor begini, Bapak, izinkan kami untuk berhenti bekerja dengan Bapak, karena kami sudah 20 tahun mengabdi kepada Bapak dan sudah banyak rumah yang kami buat, dan izinkan kami mau berhenti dan tidak bekerja lagi. Kontraktor ini bilang begini, aku minta 1 tahun lagi lah kamu menyelesaikan 1 rumah, kamu menyelesaikan 1 rumah. Setelah itu berhenti gak apa-apa. Jadi kontraktor ini minta 1 tahun lagi, tolong kerjakan kamu 1 rumah, 1 rumah. Kemudian mereka, oke Bapak, permintaan Bapak saya penuhi. Dua-duanya meresponi itu. Yang satu dia berkata begini, karena ini terakhir untuk aku mengabdi kepada Tuhanku, bosku buat rumah itu sebagus-bagusnya. Yang satu ini asal-asalan, karena ini terakhir. Responnya kan singkat cerita selesai, rumah itu selesai. Begini, kamu sudah mengenali janjiku, kau mengabdi 1 tahun, ini rumahmu, dikasih dia 1 kunci, ini rumahmu yang kau buat untuk kamu, ini yang kau buat untuk kamu, yang buat asal-asalan nyesel dia. Kalau tahu untuk aku buat bagus. Ini yang responnya bagus, dia bagus, rumahnya cantik. Yang ini akhirnya dia rugi. Karena campuran semennya tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia buat bagus. Tuhan pun begitu. Kadang permintaan kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan mengulur waktu kita. Tuhan ingin lakukan ini. Kalau kita setia melakukan dengan tekun dan benar, upah kita akan indah di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau kita asal-asalan, mau keluar bukannya nggak dikasih pesangon, malah dikasih kerjaan lagi, asal-asalan, sengaja pengen dipecah. Tapi bosnya dia baca, nggak apa-apa, selesaikan. Karena itu bukan untukku, kok untukmu. Tahu nggak saudaraku,
perkataanku, aku masih tetap setia kepadamu. Amin. Ini sudah, ini kebahagiaan. Ini rahasia hanya dimiliki orang-orang yang cinta Tuhan. Ya, maka Paulus bilang bagiku hidup adalah Kristus dan mati itu adalah keuntungan. Amin. Jadi hidup ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita. Dan kalau hidup ini untuk Tuhan bukan karena untuk kebaikan Tuhan, tapi kebaikan kita. Suatu saat kalau kita tinggalkan dunia ini, kita punya rumah yang megah di dalam kerajaan surga. Amin. Itu saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi engkau beribadah seperti ini bukan kebaikan Tuhan. Kita nggak beribadah, Tuhan tetap Tuhan. Amin. Halo. Jangan kita berpikir kalau kita nggak beribadah kemudian Tuhan rugi. Tidak. Tuhan tetap Tuhan. Tidak akan mengurangi kekuasaan Tuhan. Dunia ini tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak rugi. Dia tetap Tuhan. Amin. Yang rugi siapa? Kita. Tidak percaya? Nanti buktikan. Jangan kau kira engkau sangat berarti di hadapan. Memang kita berharga di mata Tuhan oleh karena Tuhan. Bukan karena kita berarti karena kehebatan kita. Enggak, kita ini debu. Debu bisa berarti karena ada di tangan Tuhan. Coba. Dari tanah liat kita dibentuk. Sebelum jadi tanah liat diinjak-injak orangnya. Tidak ada artinya apa tanah liat itu kan. Amin. Tapi Tuhan ambil, dibentuk lagi. Jadi manusia pun belum hidup, dihembuskan rohnya. Jadi hidup. Jadi Adam berarti menguasai, dikasih kepercayaan menguasai dunia ini. Jadi jangan kita beranggap bahwa kita ini, aduh, tanpa aku Tuhan, saya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan kita jadikan berarti. Itu loh saudaraku, amin. Amin. Ingat ini. Jadi sekali lagi, ya, mau gereja tutup berbulan-bulan, mau bertahun-tahun, Tuhan tidak rugi. Dia tetap Tuhan. Haleluya. Amin. Dengar anak muda, walaupun engkau nggak beribadah kepada Tuhan, nggak setia kepada Tuhan, tidak membuat Tuhan rugi. Dia tetap Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya katakan begitu. Semua Tuhan tidak rugi. Tapi kalau engkau boleh setia sampai dari mudamu sampai tua untuk kebaikanmu, kalau engkau meninggalkan dunia ini, upahmu besar di surga. Amin. Dan jangan berpikir kalau ikut Tuhan Yesus no problem. Seperti di gambar anak kecil pakai kacamata, perutnya besar, gak pakai baju, no problem. Justru hidup percaya Yesus itu selalu problema. Tapi beda. Di dunia, orang dunia nggak punya pengharapan, kita punya pengharapan. Ada solusi di dalam Kristus, ada jalan keluar di dalam Yesus. Setiap persoalan yang Tuhan izinkan pasti ada solusinya. Tuhan yang berikan jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang ada padamu tidak melebihi kekuatanmu. Tuhan hadir, Dia pasti memberikan jalan keluar. Maka saudara-saudara anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Pencobaan apa? Sebutkan. Orang yang mengasihi Tuhan kalau menganggap kesukaran, kesulitan, kesusahan itu adalah satu kebahagiaan, bukan malapetaka. Haleluya, amin. Jangan kau anggap sebagai malapetaka. Jangan kau anggap sebagai penderitaan yang tiada akhir. Anggap aja sengsara membawa nikmat. Haleluya. Kalau derita tiada akhir, saudara nggak punya harapan tuh. Tapi sengsara membawa nikmat. Pernah nonton film sengsara membawa nikmat? Belum. Pernah nonton ya? Dulu ada film sengsara membawa, namanya perannya Midun. Nanti boleh lihat di YouTube, sengsara membawa nikmat. Itu. Jadi Tuhan itu membuat kita memang menderita secara fisik, tetapi membawa kenikmatan dalam manusia rohani kita. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan apa? Keturunan. Katakan keturunan. Sekali lagi keturunan. Ya. Keturunan. Jemaat Semina itu dalam kesusahannya, dalam penderitaannya,
bahkan ada yang dimasukkan penjara, ada yang mati, saudaraku, tetapi dia tetap kabur. Kita belum nyampe di situ. Mereka dibakar hidup-hidup. Polikarpus dibakar hidup-hidup, tetap setia kepada Tuhan. Kita belum mengalami itu. Kita baru ditakut-takuti CO RONA, baru ditakut-takuti corona. Toh kita beribadah ada yang kena corona? Enggak. Saya tidak menantang. Saya kadang senang ngomongannya Pak Bintang ini, Pak Gembala. Aku lebih bahagia mati saat aku beribadah kepada Tuhan daripada aku mati kena corona di lampu tua. Itulah dia bertahun-tahun nggak ke gereja dari ke gereja. Karena lebih bagus aku mati kena corona waktu beribadah daripada aku mati kena corona waktu di warung. Terus mau kemana kalau mati gara-gara corona di warung tua? Ya kan? Tapi percayalah kalau sungguh-sungguh hatimu mencari Tuhan, beribadah, corona takut semua tahu. Amin. Pak aminnya dikit. Amin. Ini kata orang begini, kata orang begini, ini kata orang. Dunia aja sampai begitu, tapi dengarkan kata Tuhan. Ada ilustrasi. Ada seorang engkong-engkong, nenek-nenek di satu desa. Dia berkebun untuk mendapatkan hasil itu. Kalau di bawah ini nggak bisa, dia harus beli kuda. Akhirnya karena kuda itu zaman dulu kan untuk ngangkut barang-barang lah. Akhirnya dia bilang sama anaknya, "Nah, kita ke kota ya. Nah, Bapak, kita beli kuda. Untuk apa, Pak? Ini kita mau panen. Sebab tenaga kita ini nggak kuat. Ini panen kita melimpah. Oke lah." Dia turun ke kota, dia beli kuda. Ini saya ajar ini supaya saudara jangan mendengarkan kata dunia, tapi dengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan ini betul-betul menguatkan kalau kata dunia melemahkan. Beli kuda, berapa ini kudanya? Satu, oh sekian, oke dibelilah kuda. Dituntun sama bapak dengan anaknya ini kan, dituntun. Ada gerombolan orang, orang beli kuda kok nggak dinaikin gitu kan? Wah, iyalah nak, nalulah kita beli kuda masa dituntun apa kata orang gitu. Naik, nak kau naik kuda ini naik, engkau yang nuntun. Nuntun. Jarak 1 kilo ada orang gerombolan lagi. Dasar anak nggak tahu diri. Yang tua suruh nuntun kuda, kan enak-enak dia naik kuda. Dengar begitu, engkong ini bingung juga. Aduh, nah lalu kita, iya Pak, engkong, aku nggak enak juga. Udahlah engkong yang naik lah, gitu kan. Aku yang nuntun gitu kan dia. Waduh, tuntun lagi. 1 kilo jalan ada gerombolan lagi. Dasar orang tua nggak tahu diri, anak disuruh nuntun dia enak-enak naik kuda. Waduh bingung dia. Terus gimana kok? Udah kita berdua aja naik kuda. Waktu naik kuda gerombolan lagi ngomong begini. Dasar orang nggak punya otak, nggak kasihan sama kuda. Kuda satu dinaikin 2 orang. Kata dunia bingung kita. Amin. Dengarkan kata Tuhan. Roh yang ada padamu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin. Itu kata Tuhan. Ya, kita tidak menantang. Tidak. Tetapi sampai iman kita ditakut-takuti hanya kata orang. Karena engkau tidak tahu firman. Kalau engkau tahu firman, apapun yang terjadi, hidupku adalah untuk Tuhan. Hidupku milik Tuhan. Kalaupun aku mati, milik Tuhan. Amin. Maka kalau ibadah sungguh-sungguh, karena menerobos maut, yang saya katakan begitu. Jadi gaya sekarang apa? Sekarang karena kita menghadapi banyak kesusahan. Kalau dulu nggak ada kesusahan kita kan. Haleluya. Amin. Ini dan kesusahan itu sebenarnya masuk Tuhan untuk mendatangkan ketekunan.
imanmu untuk menghasilkan ketekunan. Nih, tekun akhirnya tekun kan. Haleluya. Akhirnya tekun. Daripada aku mati di kedai tua, lebih bagus aku mati di rumah Tuhan. Tekunlah beribadah kepada Tuhan. Bukan nanti corona nggak ada, sudah corona nggak ada, nggak ada gereja lagi. Bukan, harus tekun terus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, ya. Amin. Ya, jangan sampai nanti Tuhan kasih kesusahan sampai kau nggak bisa apa-apa, baru kau mau tekun sama Tuhan. Sudah dikasih yang kau mau, kau nggak tekun. Itulah hati manusia itu licik. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh apa? Buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan satu apa? Tak kekurangan satu apapun. Ini bukan soal uang, bukan harta dunia loh, tetapi keyakinan iman, berkat rohani. Haleluya. Amin. Nah, jemaat Smyrna begitu, saudaraku. Mari kita belajar kepada jemaat Smyrna. Ya, saudaraku, jangan putus asa di tengah-tengah kesusahanmu, jangan putus asa di tengah-tengah kesulitanmu, tetapi mari engkau tetap bertahan. Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, di Wahyu pasal 2 ya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat siapa? Nah, ada jemaat Tuhan, ada nah, saudara masuk golongan mana? Jemaat Tuhan. Haleluya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa di kematian yang kedua. Mari saudara, bangun manusia rohanimu, bangun imanmu dengan sungguh di tengah-tengah kesukaran. Ya, jangan putus asa, karena itu batu penguji kesetiaanmu kepada Tuhan. Mau setia? Amin. Mau setia? Amin. Yesus setia sampai mati. Mari kita juga harus setia. Ya. Jangan kau kira Tuhan nggak berkuasa atas hidupmu. Tuhan berkuasa atas hidup kita. Mari kita serahkan hidup kita di tangan Tuhan. Ya, kita ikut dalam kehendak perencanaan. Saya percaya hidup kita akan mengalami kemenangan. Barang siapa menang, ingat, tidak ada pertandingan, tidak ada kemenangan tanpa Pertandingan. tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Hidup ini peperangan, peperangan iman itu yang sangat dahsyat. Nah, saudaraku, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan merenungkan, Tuhan, aku mau setia dalam segala kesusahanku. Aku mau tetap iring Engkau. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Ini pujian yang lama, tapi ini perlu dikumandangkan lagi, karena di era globalisasi ini, di era digital ini, di era yang membuat manusia ini terlena dengan kenikmatan dunia, dia ingin ikut Yesus, tidak mau mengambil dalam penderitaan. Dia inginnya semua tercukupi. Tapi hari ini kita akan berkata, Tuhan, aku mau iring Engkau, sekalipun harus pikul salib, aku mau iring Engkau. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berjamaah.